Ada yang gerak-gerak. Kaget aku ya Allah. Ada yang gerak-gerak. Ini nggak ada angin. Di momen kali ini, di video kali ini, saya menelusuri jalan setapak ini yang akan membawa saya ke sebuah tempat yang sangat berkaitan dengan kisah Coban Rondo yang berada di Gunung Kawi. Lokasi yang akan saya kunjungi kali ini bernama Pundung Jaranan, teman-teman. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali ya. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke, jadi ini saya berada di lereng Gunung Kawi ya teman-teman. Dan seperti inilah penampakan dari lokasi yang akan saya kunjungi kali ini ya teman-teman, yang bernama Pundung Jaranan. Jadi ini memang sangat erat cerita dan kaitannya dengan air terjun Coban Rondo, teman-teman. Pernah dengar ya, atau memang sudah familiar? Nah, jadi guys, lokasi ini berada di balik Gunung Kawi, ya lebih tepatnya di Gunung Kawi, di lerengnya ya. Dan cerita ini sudah melegenda di masyarakat yang bermula dari kisah Dewi Anjarwati, seorang wanita cantik asal Gunung Kawi yang saat itu melakukan perjalanan bersama suaminya dari puncak Gunung Kawi ke Gunung Anjasmoro, teman-teman. Dan dalam perjalanannya itu kemudian bertemulah seorang perompak atau begal ya, dan berusaha untuk merebut Dewi Anjarwati dari suaminya karena kecantikannya ya teman-teman. Dan merasa terancam, suaminya meminta Dewi Anjarwati untuk pergi dan lari bersembunyi di tempat aman, yaitu sekitar air terjun Anjasmoro. Wow. Jadi sementara itu suaminya datang kembali ke Gunung Kawi untuk menghadapi perompak di lokasi ini ya teman-teman ya. Dan singkat cerita, selama 3 hari 3 malam Dewi Anjarwati cemas ya karena keselamatan suaminya itu. Dan takdir berkata lain ya teman-teman. Jadi kedua pria itu pun tewas dalam pertarungan tersebut guys, dan suaminya meninggalkan Dewi Anjarwati menjadi janda. Maka dari itu air terjun tempat Dewi Anjarwati menunggu suaminya itulah kemudian disebut Coban Rondo, yang berarti air terjun janda guys. Wow. Oke, ini ada gubuk di sini guys. Kula nuwun, Pak. Net sewu. Nggak ada orang. Wah. Wah, ini masih sekitar kurang lebih 100 meter ya dari sini ya teman-teman. Kita lanjut guys. Ini ada 2 percabangan jalan. Kalau ke bawah nggak mungkin lah. Bisa jadi ke atas ya. Ini saya kali pertamanya ke sini teman-teman. Berdasarkan informasi dari warga ya, warga sekitaran area Gunung Kawi ini. Jadi saya ke sini guys. Ya lebih tepatnya beliau ini
bernama Pak Narko, seorang juru kunci asli dari Gunung Kawi, Keraton Gunung Kawi. Oh, ini ke atas. Wih. Ini kalau menuju ke lokasi ini guys, ini saya agak gimana gitu ya, kayak merasa ciut kerdil. Gila, kita lanjut ya. Amit sewu, kula nuwun Mbah. Astagfirullahaladzim. Oh, kaget aku. Ini tanaman apa ya? Kayak semakin kesini tuh semakin suram teman-teman. Ini tanaman apa ya? Teh bukan? Ini teh bukan guys? Amit sewu. Permisi. Kabut sudah mau turun. Ini saya kesini jam 3 sore. Oke. Misi. Oh, masih jauh ya. Ini berhubung jalannya mutar gitu ya teman-teman. Ini semakin naik gini. Jadi jauh juga. Gunung. Mit sewu. Permisi. Ngos-ngosan aku. Buat teman-teman yang bisa melihat dimensi lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Ini angker banget teman-teman. Mitosnya di sini tuh ya, itu sering terjadi penampakan kuda dan suara kuda ya, maupun kotorannya teman-teman, yang sering nampak di sini, jejak-jejaknya yang masih baru. Kabut sudah mulai turun ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Permisi. Mudah-mudahan gak nyasar ya. Ini masuk ke hutan liar. Pelan-pelan ya. Saya tuh ngerasa ciut di sini teman-teman. Biasanya lempeng-lempeng aja. Entah kenapa ketika memasuki area ini dari bawah sana ya ke sini itu ciut guys. Kayak serasa tuh kayak bukan nyalinya yang ciut tapi entahlah. Bingung jelasinnya. Messi. Ini hutan liar guys. Gila. Oke lah ya. Ya dia percabangan jalan lagi. Banyak banget men. Sini ke depan situ ke sini ya. Cuman yang kelihatan tuh yang ini ya, yang ini sudah nggak bisa dan kabutnya sudah tebal. Sudah berkabut pekat ini. Jauh banget men, asli. Oke teman-teman, lurus ke atas masih lumayan. Oke, gas. Licin juga men.
Misi. Jauh. Ya Allah. Licin banget. Kita masuk ke sana ya teman-teman. Oke. Ini nggak kelihatan guys. Sudah sore banget. Wah, ini nibun gini ya. Jatuh gini. Oke, masih ke sana. Men sewu. Gelap men. Oke lah. Lanjut. Udah gelap men. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Lu di mana ya? Ini naik dari bawah situ. Kayaknya nih mau sampai deh. Kayak ada lampu, bukan? Ada pendopo, rumah-rumahan kecil gitu. Permisi. Met sewu. Oh, jauh men. Ini guys, Pundung Jaranan. Cuman ini sebuah rumah kecil ya, yang mungkin dikunci. Kita cek-cek dulu deh. Kita cek-cek dulu ya teman-teman. Met sewu. Oke. Nggak ada orang. Ada pintu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Amit sewu nggih. Ini kayaknya dikunci dari dalam ya, dan pintu utama tadi mungkin di depan situ yang ada gemboknya, guys. Oke. Oh, jadi itu Pundung Jaranan. Oke. Bismillah. Ke sana ya. Met sewu mbah. Waduh, kabutnya tebel banget ya. Ini nggak kelihatan loh. Kita cek ya
pakai senter. Ini ada tikar di sini. Tikernya masih bersih teman-teman. Nah ini dia pundung jaranan. Oke, jadi memang sebuah tanah yang menjulang tinggi ke atas, dan di atasnya itu terdapat sesajen-sesajen. Ada buah apel ya, buah jeruk, buah nanas, terus jagung, ubi, pisang, dan rambutan dan buah-buahan lainnya teman-teman. Dan itulah sebuah tugu ya, seperti ini guys. Amit sewu ya. Nah ini dia teman-teman, ini sebuah tugu guys. Ini terbuat dari batuan andesit yang sudah sangat lama. Ini udah mungkin hampir 1000 tahun ya teman-teman, karena dilihat dari kisah Dewi Anjarwati. Ini ada kain berwarna merah yang diikat di sini atau di pohon sini yang berwarna kuning. Itu dari orang Bali ya teman-teman ya. Oke, jadi serius guys, saya lihat sesuatu barusan. Ini saya deketin nggak apa-apa ya. Amit saya bu. Guys teman-teman, saya melihat sesuatu di pojok kanan dari rumah ini. Pojok kiri, maaf, pojok kiri dari rumah ini. Nih ya, saya deketin ya. Oke, kayak ada bayang-bayang transparan gitu guys, bukan berwarna hitam ataupun putih ataupun yang warna lainnya ya, tapi transparan. Cuma sekarang sudah nggak ada. Tadi saya ngerasa melihat sesuatu, kayak ada yang merhatikan dari situ ya teman-teman ya. Cuman saya ngerasa gitu langsung nggak ada dia. Apa halusinasi saya aja gitu atau gimana? Merinding pak. Oh merinding. Oke, jadi seperti ini. Ini merupakan tempat pertapaan ya teman-teman ya. Mungkin kalau orang yang lagi semedi di sini itu mungkin ngantuk, bisa pindah ke dalam situ guys. Cuman amat sangat disayangkan, pintu ini digembok teman-teman ya. Tuh kalian bisa melihat gemboknya mancep guys. Oke, istirahat dulu. Keringetan aku saking jauhnya ya teman-teman. Meskipun di sini dingin banget dan hawanya embun ya, dan ini mungkin embunnya sudah mulai turun guys, sudah mulai kelihatan lagi, dan ini hampir maghrib. Santai dulu ya guys, santai dulu di sini. Oke, sambil wudhu sebentar karena jauh banget. Tuh kan, kayak ada gerak-gerak di situ. Amit sewu mbah. Yang terdengar sampai sini. Astagfirullahaladzim. Ini loh teman-teman, maaf banget saya lagi ya. Dari tadi tuh di sini loh udah 2 kali saya merasakan kegajelan di sini dan di atas sini ya. Ya. Kayak ada yang gerak-gerak di situ. Karena ranting pohon berjatuhan teman-teman. Sudah 2 kali yang jatuh, dan yang di atas ini tadi ada bayangan transparan. Oke. Ntar saya minum dulu. Betapa hausnya guys. Wow, jauh juga ya. Saya berencana baliknya ketika setelah maghrib ya teman-teman, karena menikmati udara di sini sangat sejuk guys. Bentar ya. Wow, nikmat. Oke ya. Dan oke, jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, memang
di situ memang banyak sesajen ya, karena memang Gunung Kawi itu dikenal sebagai salah satu tempat yang paling terkenal dengan praktik pesugihannya dan nomor satu di Indonesia ya teman-teman ya. Dan karena gabungan antara sejarah spiritual, kepercayaan masyarakat, dan tradisi mistik yang telah berlangsung sejak dulu, seperti tempat spiritual dan pertapaan kuno seperti ini, terus seperti yang berada di keraton dan juga yang berada di pesarian Gunung Kawi. Dan cerita kaya mendadak ya bisa dikaitkan dengan ritual pesugihan. Dan yang ketiga, ritual dengan perjanjian dengan jin atau perjanjian dengan gaib. Dan yang keempat, makam keramat yang disakralkan seperti makam Eyang Jugo dan Eyang Sujono. Dan yang terakhir itu praktik laku dan sesajen seperti itu tadi ya teman-teman. Di situ ya ada beberapa sesajen teman-teman ya. Tapi tidak semua orang yang datang ke Gunung Kawi itu melakukan praktek pesugihan. Banyak juga yang datang untuk ziarah spiritual guys, tirakat kejawen, atau melakukan meditasi tanpa unsur pesugihan ya teman-teman ya. Akan tapi karena reputasinya yang sudah terlanjur melekat, Gunung Kawi ini tetap dikenal luas sebagai salah satu pusat pesugihan di Indonesia. Itu nomor satu ya. Wow, gila men. Oke, ini mau minum lagi. Bentar guys, bentar ya, haus. Oke ya, santai dulu teman-teman. Ini juga saya kesini tuh telat banget ya, karena memang berangkat dari Jumat jam 3 dan sampai sini jam 4 sore, dan perjalanannya sampai ke sini tuh 1 jam, sekitar 1 jam perjalanan dari parkir di bawah, parkirnya itu di warung, dan jalan ke sini ya teman-teman ya. Saya mau ngunduh dulu ya. Oke. Oke teman-teman, jadi memang Gunung Sekawi itu sampai saat ini tuh terkenal dengan kesakralannya, karena memang dari kepercayaan masyarakat setempat dari dulu hingga saat ini tuh sangat kental ya, mistisnya juga sampai saat ini guys. Dan sampai saat ini juga tetap terjaga kesakralannya ya teman-teman. Maka dari itu ketika kita meminta doa, meminta ini datang lagi kabutnya men. Waduh, gelap banget cuy. Oke, bentar. Ini mumpung belum gelap ya. Gelap banget cuy. Ini saya mau duduk di situ sebentar ya, nggak apa-apa ya. Kayak nggak kelihatan sih.
Ada yang gerak-gerak. Kaget aku ya Allah. Ada yang gerak-gerak. Ini nggak ada angin ya teman-teman. Meskipun ini bisa dijelaskan secara ilmiah, pohon ini bergerak. Nih ya. Pohon ini bergerak. Ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Karena memang lokasi ini berhenti guys. Astagfirullahaladzim. Guys, di situ ada pohon tiken. Saya nggak mau nyanter ya. Tahu ya pohon tiken ya. Waduh, gelisah aku. Ada pohon tiken guys. Ya Allah. Ada pohon tiken teman-teman. Saya nggak mau nyenter ke sebelah kiri ya. Pohon tiken itu pohon candu. Kayu tiken ya, bukan pohon tiken. Kayu tiken guys. Seperti ganja gitu loh teman-teman. Kayu candu. Jadi kayu ini tuh bisa mengundang genderuwo. Bisa mengundang genderuwo. Ya. Pantesan kok deket-deket situ tadi bergerak daunnya ya teman-teman ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Amit sewu ya bah. Saya nggak mau nyenter teman-teman. Permisi. Saya nggak mau nyenter ya. Kayu tiken. Dan memang mitosnya di sini tuh sering terdengar suara kuda maupun ada bekas jejak kotorannya yang masih baru ya teman-teman ya. Ya peninggalan itu tadi Dewi Ajarwati bersama suaminya ketika melawan sang perompak. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini cukup saya sudahi. Udah ya teman-teman ya. Gak boleh lanjut. Maaf banget. Oke, ini saya perjalanan pulang teman-teman, dan kabutnya turun, modelnya kayak gini ya. Mudah-mudahan nggak kesasar, ketutup kabut. Oh ini licin ya, pelan-pelan. Jadi guys, penampakan kabutnya Gunung Kawi itu seperti ini ya, yang cukup suram juga di area sini teman-teman, yang terkenal sangat angker. Kemistisannya juga dipercaya sampai dengan saat ini itu masyarakat masih melekat ya. Maka dari itu kesakralan Gunung Kawi sampai dengan saat ini itu masih terjaga guys. Wow. Oke. Ini untungnya nggak hujan teman-teman. Nggak hujan. Biasanya kalau kabut gini kan hujan ya, rintik-rintik ya, hujan kabut gitu. Tapi kalau kali ini enggak. Khusus hampir aja licin teman-teman. Pelan-pelan ya. Bismillah. Wah, oke. Jauh banget Ben. Dan baterainya mau habis. Gelap banget. Ya Allah. Oh ini jalannya. Oke, kita comeback.
Jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu guys.